Cepetan. Hah? Ya, asik. Itu video apa sih? Video. Kita mau ngabuburit bareng kawan-kawan. Yoho. Ini bolak-balik mulu udah kayak cewek. Heeh. Kita aja yang cewek di luar ya. Of course. Gak tau nih lebay banget. Pengantinnya belum turun. Yes. Aduh. Pengantin. Yang nganten lama bener, ampun deh gue mah. Jadi kalian mau boncengan? Nah, ambil. Jadi 21. Apa ibu? Udah. Ini ya, enggak ini. Ini ada di bawah. Ini ada bawang ya? Kalau sum-sumnya gimana? Wow. Pengen. Tadi lu kayaknya gak enak gak ada Kalau dingin enaknya tuh. Iya, kalau dingin. Ini satu lagi ya? Jangan kebanyakan, ntar gak dimakan, awas aja. Buaya sih. Minumnya double, ih kebanyakan gak ini? Betul. Ih tahu nih Bang Iwan ada 3. Lucu. Wah. Sama itu. Sama anjing. Padahal ini ada sendok. Agak banget sumpah. Alhamdulillah ya. Akhirnya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Makanan sebanyak ini. Nanti goceng. Berapanya? Gue sini aja Kak, nahan ya. Biar Kamera Pas ya posisi. action. action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Arsitektur Enterprise. Sebelumnya, di sini saya akan mengenalkan nama saya. Salah bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Linda. Perkenalkan, nama saya Albert Fernando. Di sini saya dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan mata kuliah Arsitektur Enterprise yang dimana berjudul TOGAF Arsitektur Development Method. Oke, langsung saja untuk pendahuluannya di sini akan saya jelaskan sedikit. Yang pertama, penerapan sistem informasi dan teknologi informasi dapat membantu sebuah perusahaan dalam mencapai sebuah tujuannya. Kemudian, dalam melakukan kegiatan operasional ya, di sini kita mengambil riset di PT Pelabuhan Indonesia, di mana khususnya bagian pelayanan barang. Bagian inti tersebut telah menerapkan sistem informasi pada proses operasional ini. Namun, sistem yang ada pada bagian ini tersebut belum terintegrasi dengan sub-sub bagian masing-masing. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah perencanaan strategis sistem informasi yang menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Yang dimana metodologi yang diacu dalam penyusunan rencana strategis sistem informasi adalah metodologi TOGAF atau yang sering kita sebut Open Group Architecture Framework. Dengan bagian TOGAF ini yaitu TOGAF ADM Architecture Development Program. Oke, itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Stefan. Terima kasih sebelumnya. Paus. Itu musuh banget. Tadi gue nonton gampang. Udah dulu. Gampang, kita tinggal dikat. bener. Oke, cakep kan? Ini Bagus nggak sih? Terang banget tau. Informasi Langsung fokus lagi dia. yang berisi tentang penentuan framework yang digunakan dalam perencanaan. Gue lupa kalau gue lagi kameramen ya. Kalau
dia nggak ngelempar ini dompet, gue nggak ingat. Gue nggak ingat lagi. Ini 1 2 ya? Harusnya lu Jadi, yang nyolek. bilangnya sebenarnya gimana? Dari sini. Perencanaan aset bisnis itu ada yang pertama Preliminary. pada fase ini dilakukan baca wes semuanya ya. Baca terus Hah? 1 2. 2 sampai sini doang apa ada lagi? Enggak. Ini doang. Ini jalanan perlu ditutup dulu nggak? Tadi Lanjut tadi. Bahasa gitu. Iya. Suara motor. Bagus gak sih? Enggak, bagus. No, bisa dilihat di situ. Gimana? Gue juga ngaca. Kurang kanan kiri. Gua mandi. Lu ngaca gua mandi ya. Udah dong. Aku gampang ketawa ini. Nyuci ya, yang nyuci tuh. Pokoknya yang berbau-bau mimiknya bikin ketawa. Iya sama- udah jangan. Bubar. Iya udah dong, gue boleh ketawa. Udah. Bangun, bangun. Dia mah ngambil tas juga ketawa. Gue habisnya ketawain. Gak minggat juga kali. Bang Iwan mandi, Bang Iwan. Sialan. Ya Allah. Tahun. Ya, gedein lagi. Cantik di sini beneran. Bersih tau? Kayaknya gendut deh. Itu udah kodrat, harus gimana? Udah bisa. Bisa dikurusin nggak? Nanti ya. Ini kerudungnya bengkok nggak? Enggak. Karena lo kelihatan di situ. Kehalangan gorden. Coba. Nah, ih betul. Gimana? Udah di tengah. Udah kan ya? Hah? Kalau udah siap bilang aja. Ayo. 1, 2, 3, action. Udah take out nih. Udah Lanjut take. aja berarti ya? Enggak, udah ulangi lagi. Ya, ya. Nggak boleh dihapus ya? Enggak tadi enggak dihapus. 1, 2, action. Kayaknya jelek deh. Oh tadi ada tangan sini tau. Ya enggak apa-apa, kayak Coba lihat ya. improvisasi. Next. Next. Bener, bagus gak sih tadi? Gue ntar dulu ya. Ya ntar kita lihat. Ngerasa bagus nggak? Gue mau berak dulu. Aku tadi tangannya doang kesini. Ya nggak apa-apa. Kayak yang Kalau tangan mah nggak apa-apa. celeng tuh. Kayaknya celeng. Dan sekarang 3 sama ke Selamat. perencanaan arsitektur bisnis. Yang pertama ada preliminary. Pada fase ini dilakukan pengumpulan informasi yang berisi tentang penentuan framework yang digunakan dalam perencanaan strategis SD atau TI di PT Pelabuhan Indonesia 2 Cirebon ini adalah kerangka tonggak dengan metode ADM agar tercipta yang baik di PT Pelabuhan Indonesia 2 Cirebon, khususnya bagian pelayanan barang, harus berdasarkan pada standar prinsip penggunaan framework arsitektur. Adapun prinsip-prinsip terbuat adalah yang pertama proses bisnis yang efektif dan efisien. Yang kedua penggunaan teknologi informasi pada seluruh bagian organisasi. Yang terakhir integrasi seluruh komponen sistem. Dan yang kedua ada arsitektur vision. Visi arsitektur berikut ini berisi tentang visi misi, tujuan bisnis dan struktur organisasi. Hal tersebut didapat observasi hasil wawancara dengan stakeholder. Tugas dan fungsi dari bagian pelayanan barang PT Pelabuhan Indonesia 2 Cirebon ini lebih berfokus pada pelayanan barang kapal dalam hal bongkar muat, penumpukan atau peti kemas, dan delivery. Udah Kak. Baik, untuk yang ketiga yaitu bisnis arsitektur. Hal yang dibutuhkan dalam fase atau tahap ini adalah yang pertama, output dari fase A. Yang kedua, pemodelan hubungan antara tiap manajemen dan aktor yang terlibat dalam proses bisnis bagian pelayanan barang PT Pelabuhan Indonesia 2. Saat ini exiting dan yang diusulkan target. Digambarkan dengan use case diagram. Yang ketiga, pemodelan proses bisnis atau alur bisnis dan aktor saat ini dan yang diusulkan dengan menggunakan activity diagram. Lanjut untuk yang keempat yaitu information system architecture. Pada fase information system architecture dibagi menjadi 2 bagian, yaitu data architecture dan aplikasi architecture.
tidak terdapat perbedaan arsitektur data yang digunakan antara rancangan existing maupun target. Hal ini dikarenakan tidak dilakukan penambahan dan pengurangan data, namun mengubah fungsionalitas data. Hanya perubahan wujud data dari yang semula manual hard copy menjadi otomatis soft copy. Terima kasih. Makanya saya 5. Teknologi arsitektur. Pada fase ini dilakukan perencanaan arsitektur teknologi yang diinginkan. Pada bagian perangkat keras atau hardware, diusulkan adanya penambahan sebuah personal komputer server dengan spesifikasi yang dapat mendukung adanya sistem informasi mandiri. Pada bagian perangkat lunak atau software, diusulkan adanya penerapan sistem database mandiri, yaitu penggunaan database management system atau SQL. 6. Pengukuran dan hasil. Pada tugas akhir ini digunakan EA scorecard dalam pengukuran hasil perencanaan. Cara pengukurannya berdasarkan pertanyaan mengenai 6 level abstraksi, yaitu contextual level, environmental level, conceptual level, logical level, physical level, dan transformation level. Terhadap 4 aspek enterprise, yaitu bisnis, information system, dan teknologi, atau lebih sering disebut Extended Enterprise Architecture Framework. Terima kasih. Kesimpulan, diciptakan rancangan IA target dari sistem pelaporan proses bisnis bagian pelayanan barang pada PT Pelabuhan Indonesia 2 Cirebon dengan adanya beberapa perubahan pada arsitektur bisnis, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan EA scorecard, hasil maturity yang dihasilkan adalah 76,06% dan 76,78%. Hasil ini menandakan bahwa rancangan arsitektur yang dihasilkan sudah cukup baik. Namun angka ini masih harus ditingkatkan dengan cara melengkapi beberapa komponen yang belum ada, seperti misalnya critical success factor dan key performance indicator. Oke, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah berekod, ngobrol-ngobrol aja. Ya gimana kesan-kesannya sebentar lagi? Skripsi ya. semoga lulus dengan Dengan semoga dosennya nggak nyusahin. Ya. Lagi? gak punya doa deh. Udah gitu aja. Siapa yang ulang tahun tadi? Nggak ada ya? Bang Iman nih ulang tahun nih. Tadi kan ulang tahun. Gue ulang tahun terus. Tiap hari. Keren tahu, bener serius dah. Udah dulu, gue stop dulu ya. Harusnya mah Sini kakak di sini. itu sono itu. Semua. Suruh Iya, ini juga. Ini dalam rangka apa ya? Kalau kayak ini di videoin loh, serius. Itu master ya. Buat pengen gue cabut tadi dong. Mati semua. Gak bisa. Ya. Ini lagunya diganti dong lagu. Ya bisa nggak? Tempat karaoke kan. Ganti lagu. Bang, lagu dong ganti. Ayo, putar lagi. Belum. Tahu gua jauh dari Subang nggak kenal sama gua, beri dulu. Kok bisa ya? Apanya? Belum. Thank you for today. Dadah. Udah kayak ada tanda Teletubbies ini. Asik. Bisa mah kagak ini, ampun deh. Kayak gayaan doang. Main dong.